Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama Ahmad Fauzi, kedua Inti Ikhlasani, dan yang ketiga Nola Florina. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi terkait dengan masyarakat tutur. Nah, masyarakat tutur ini akan dibahas dari segi yang pertama, batas linguistik dan norma, yang kedua, identitas sosial, dan yang ketiga, jaringan sosial. Batas linguistik dan norma dalam masyarakat tutur. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang batas linguistik dan norma dalam masyarakat tutur, maka ada baiknya kita mengetahui apa itu definisi dari masyarakat tutur. Menurut Lyons tahun 1970, masyarakat tutur merupakan semua orang yang menggunakan bahasa atau dialek tertentu. Masyarakat tutur dapat dikenali melalui karakteristik linguistik yang digunakan oleh individu tertentu dalam berkomunikasi. Di samping itu, masyarakat tutur juga dapat diidentifikasi melalui karakteristik lainnya seperti sosial, budaya, politik, dan etnis. Kita sama-sama telah mengetahui bahwa masyarakat tutur atau komunitas tutur dapat kita kenali melalui karakteristik linguistik ataupun karakteristik lain seperti sosial, budaya, politik, dan etnis. Di samping karakteristik tersebut, kita juga dapat menentukan atau mengidentifikasi suatu komunitas tutur berdasarkan wilayah geografis. Artinya, komunitas penutur tunggal dapat menggunakan lebih dari satu bahasa. Contoh dari komunitas tutur yang menggunakan lebih dari satu bahasa adalah ciri dari pertama, semua negara dengan lebih dari satu bahasa resmi, seperti di Swiss, Kanada, dan Papua Nugini. Karakteristik lainnya yaitu negara yang menggunakan lebih dari satu bahasa untuk interaksi sehari-hari, pendidikan, dan perdagangan, seperti di Berlin, di Singapura, dan New York. Kemudian, komunitas tutur berdasarkan wilayah geografis ini juga ditentukan oleh batas lingkungan, seperti Little Village di Chicago. Penuturnya menggunakan bahasa Spanyol dan Inggris. Nah, melalui contoh Little Village di Chicago ini, kita dapat melihat bahwa komunitas penutur tunggal dapat menggunakan lebih dari satu bahasa. Contoh-contoh lainnya juga berlaku demikian. Wardaf tahun 2010 mengemukakan bahwa salah satu definisi yang mungkin dari komunitas tutur adalah sekelompok orang yang berinteraksi secara teratur. Artinya, jika sekelompok orang tidak berinteraksi secara teratur, komunitas tutur yang telah terbentuk akan berubah. Dengan demikian, komunitas tutur itu bersifat dinamis, selalu berubah dan membentuk komunitas baru apabila interaksi yang terjadi tidak secara teratur. Aspek yang berperan dalam berubahnya komunitas tutur adalah situasi, gender, agama, asal daerah, dan juga kelas sosial. Namun, komunitas tutur yang terbentuk tersebut memiliki penanda yang kuat. Penanda tersebut adalah dialek. Misalnya, orang Amerika di Indonesia. Wardaf dan Janet tahun 2015 mengemukakan bahwa komunitas tutur tidak ditentukan oleh kesepakatan yang jelas dalam penggunaan unsur-unsur bahasa, melainkan oleh partisipasi dalam seperangkat norma bersama. Artinya, anggota komunitas tutur ditentukan oleh nilai-nilai yang ada pada wilayah komunitas tutur. Nilai-nilai ini
adalah patokan yang paling utama untuk mengidentifikasi apakah seorang individu merupakan bagian dari komunitas tutur tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa batas linguistik dan norma dalam masyarakat tutur ataupun komunitas tutur menentukan apakah individu-individu yang berperilaku sama dapat digolongkan dalam suatu komunitas tutur ataupun sebaliknya. Saya, Nola, akan menjelaskan bagian kedua dari bab masyarakat tutur, yaitu identitas sosial. Bahasa menunjukkan identitas sosial. Cross-Kriti dalam Wardok tahun 2015 memperkenalkan konsep identitas sebagai konstruksi linguistik keanggotaan dalam satu atau lebih kelompok atau kategori sosial. Identitas sosial dibangun melalui berbagai cara linguistik yang ditemukan melalui interaksi. Misalnya, penggunaan bentuk leksikal atau variasi bahasa tertentu yang berkontribusi pada identifikasi pembicara. Sebagian besar literatur tentang bahasa dan identitas didasarkan pada gagasan pasca strukturalis bahwa praktik sosial seperti penggunaan bahasa menghasilkan dan mereproduksi dunia sosial, termasuk identitas pembicara. Jadi, seperti yang dikatakan Foucault dalam Wardok tahun 2015, bahwa identitas sosial tidak tetap, tetapi sesuatu yang diposisikan dan direposisi melalui wacana. Misalnya, identitas individu sebagai seorang wanita, maka akan dilengkapi dengan atribut fisik kewanitaan dan dapat dibawa ke dalam diskusi tentang mamogram. Namun, dalam situasi lain, identitas ini didefinisikan lebih lanjut yang berkaitan dengan identitas profesional, misalnya saat berpartisipasi dalam organisasi pendampingan perempuan di tempat kerja. Nah, dalam interaksi online, identitas gender antara penutur dan mitra tutur tidak dapat diketahui. Identitas sosial berfungsi untuk menggambarkan fenomena sosial akibat dari praktik linguistik. Brubaker dan Cooper dalam Wardok mengatakan bahwa istilah identitas telah digunakan untuk mengartikan hal-hal yang agak kontradiktif, baik kesamaan yang mendasar dari anggota kelompok atau aspek yang tetap dan mendasar dari diri seseorang. Berdasarkan konstruksionis sosial, istilah identitas digunakan untuk menyebut diri yang dikembangkan secara interaktif yang multiple, terfragmentasi, dan berfluktuasi. Jadi, dapat dikatakan bahwa identitas sosial dari penutur dapat diketahui melalui pertanyaan apa dan siapa penutur tersebut dan bagaimana hubungannya dengan lawan tuturnya. Selain itu, cara kita berbicara dan menggunakan jenis-jenis kode sosial lainnya adalah sebuah cara untuk menunjukkan kepada orang lain tentang siapa diri kita dan apa identitas sosial kita. Yang ketiga, jaringan sosial. Jaringan sosial adalah hubungan antara individu dengan individu lainnya dalam sebuah masyarakat. Seseorang dikatakan terlibat dalam jaringan jika orang-orang yang dikenal dan berinteraksi juga saling mengenal dan berinteraksi. Kemudian, seseorang juga dikatakan terlibat dalam jaringan multiflex jika orang-orang di dalamnya terikat bersama dalam lebih dari satu cara, yaitu tidak hanya melalui pekerjaan, tetapi juga melalui kegiatan sosial lainnya. Multiflex padat atau jaringan sosial padat terjadi di antara orang-orang yang sering berkumpul bersama pada struktur kelas sosial yang ekstrim. Jaringan sosial cenderung longgar, terjadi di antara
jaringan kelas menengah sehingga kohesi sosial berkurang. Milroy tahun 1980 menunjukkan bahwa di beberapa wilayah kelas pekerja di Belfast, kelompok-kelompok jaringan sosial yang padat dan multiflex memupuk solidaritas sosial yang pada gilirannya berfungsi untuk menegakkan norma-norma linguistik. Perbedaan jaringan sosial berperan dalam menjelaskan hal-hal berikut. Yang pertama, perbedaan berbagai wilayah tutur. Yang kedua, perbedaan gender dalam suatu wilayah yang menunjukkan bahwa peran gender dan pekerjaan cukup berbeda. Pendekatan jaringan sosial untuk mempelajari kelompok sosial adalah bahwa alih-alih berurusan dengan kategori-kategori abstrak, pendekatan ini melihat secara khusus siapa yang berinteraksi dengan siapa dan bagaimana. Jaringan sosial menunjukkan bahwa tidak ada dua individu yang persis sama dalam kemampuan linguistik. Sama halnya dengan tidak ada situasi sosial yang persis sama. Pemisah situasi sosial yaitu yang pertama gradasi kelas sosial, yang kedua asal daerah, yang ketiga pekerjaan, yang keempat agama, yang kelima jenis kelamin, yang keenam kebangsaan, yang ketujuh etnis, yang kedelapan psikologis. Ini hanyalah beberapa perbedaan yang lebih jelas yang mempengaruhi variasi individu dalam berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.